Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas tentang analisis faktorial, dua faktor menggunakan RAK yang dianalisis menggunakan SPSS. Pada kesempatan ini kita mengambil sebuah data penelitian di mana di sini terdiri dari dua faktor, ada faktor A dan faktor B. Faktor A terdiri dari 4 taraf, atau perlakuan A terdiri dari 4 taraf, yaitu A1, A2, A3, dan A4. Dan faktor B terdiri dari 3 taraf, yaitu B1, B2, dan B3. Sebelum kita melakukan analisis data menggunakan SPSS, kita di sini harus menyiapkan dulu datanya agar siap diolah pada menu SPSS. Untuk itu kita akan bagi seperti yang pertama adalah kelompok, faktor A, faktor B, dan hasil. Di sini ada faktor A4, faktor B3 sehingga menghasilkan 12 kombinasi perlakuan. 12 kombinasi perlakuan ini mulai A1 B1, A1 B2 sampai dengan A4 B4. Untuk mempersiapkan data SPSS kita bagi juga di sini yang pertama kelompok, yang kedua faktor A, yang ketiga faktor B, yang ketiga adalah hasil. Di sini kelompok ini dia terdiri dari ada 3 kelompok, ya, artinya diulang 3 kali ulangan, sehingga di sini kelompok 1 terdiri ada 12 kombinasi perlakuan, kelompok 2 juga 12, dan kelompok 3 juga terdiri dari 12 kombinasi. Kemudian di sini faktor A di sini kita masukkan di sini adalah 1 ya, ini A1 artinya 1, lalu A2, lalu A3, lalu A4, 1, 2, 3. Lalu kita copy ini, kita paste saja. Kemudian faktor B pun sama. Di sini kita lihat di sini B1, B2, B3. Kita ambil 1, 2, 3. Lalu lagi 1, 2, 3. Lalu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tinggal di sini kita bisa copy. Paste dari sini. Dari sini kita akan masukkan hasil. Hasil ini kita ambil dari sini. Kita copy. Lalu di sini kita copy. Lalu di sini copy di kelompok 3. Oke, setelah data ini telah selesai kita siapkan untuk masuk ke SPSS, ya, seperti ini tampilan datanya. Kemudian kita akan masukkan ke SPSS. Di sini kita akan buka SPSS. Jadi SPSS-nya kita lihat kita sudah membuka halaman baru. Kita masuk ke variabel view. Di variabel view di sini kita masukkan kelompok, faktor A,
boleh pakai spasi. Ya, tidak boleh menggunakan spasi. Faktor B. Lalu hasil. Di sini untuk desimal kita hilangkan desimalnya. Tidak menggunakan, yang menggunakan desimal hanya di variabel hasil. Ini kita masukkan skalanya. Lalu kita mulai isi value-nya di sini. Kita lihat kelompok. Ini ada 1, artinya kelompok 1. Kita add 2, kelompok 2, 3, kelompok 3. Oke, kita lanjut faktor A. Faktor A pun sama. Ada itu di sini adalah A1, 2, A2, 3, A3, 4, A4. Oke. B itu 1 sama dengan B1, B2, 3, B3. Oke. Setelah ini sudah disiapkan, kita kembali ke data view. Di sini data view sudah tampil seperti ini. Lalu kita mengambil data, kembali ke Excel untuk mengambil data penelitian kita. Di sini adalah data penelitian kita. Kita copy. Ini datanya kita copy tanpa pop-nya, hanya copy datanya saja. Lalu kita kembali ke menu SPSS. Di sini kita akan paste. Ya, di sini kita lihat apakah kita value-nya kita sudah bekerja atau belum, apa yang kita isi benar atau tidak, kita main. Ya, kita lihat dari kalimat-kalimat ini bisa berubah jadi angka-angka. Begitupun sebaliknya. Setelah data ini selesai, kita masuk ke dalam analisa. Kita masuk ke analis di sini. Yang kita gunakan di sini adalah general linear model. Masuk univariate. Di sini kita pilih univariate. Kemudian kita masukkan dulu yang ini adalah yang dependent variable, itu masuknya adalah hasil. Kemudian faktor di sini adalah pertama adalah kelompok, lalu faktor A, lalu faktor B. Kemudian kita pilih model, kita masukkan lagi kelompok, faktor A, faktor B. Jadi kita mulai interaksi, kita masukkan antara faktor A dan faktor B. Kita continue. Kemudian untuk kita melihat uji beda, kita masuk ke post hoc. Di sini kita mau lihat, bisa kita lihat kelompok juga, bisa kita hanya melihat faktor A dan faktor B. Tapi kalau pada umumnya yang dilihat itu untuk melakukan uji beda itu adalah di faktor A dan faktor B. Tapi kalau mau dilihat semuanya juga bisa, tergantung sejauh mana Pak peneliti mau melihat uji bedanya. Di sini kita gunakan LSD dan 2K. Setelah ini selesai, jadi Bapak Ibu sekalian bisa memilih sesuai dengan kebutuhan, bisa danten juga. Pada saat ini kita memilih LSD dan 2K atau HSD atau BNT dan BNJ. Jadi beda nyata terkecil dan beda nyata jujur. Kita klik continue. Di sini setelah semuanya dirasa sudah selesai, sudah dimasukkan semua, kita bisa memilih OK untuk mengeluarkan hasil pengolahan data. Baik, jadi ini adalah tampilan
hasil analisis data menggunakan SPSS. Di sini kita lihat bahwa kelompok satunya ada 3, kelompok faktor A-nya ada 4, faktor B-nya ada 3. 3 kombinasinya ada 12. Di sini ini adalah hasil analisanya. Kita lihat di sini faktor A, faktor B. Kata kuncinya kita lihat di SIG. Di sini di SIG-nya kita lihat dulu misalnya faktor A atau kelompok, tapi utamanya kita lihat adalah faktornya, perlakuannya. Ini kita lihat antara faktor A di sini, faktor A SIG-nya 0,00, faktor B 0,00, di interaksinya faktor A faktor B adalah 0,00. Artinya apa? Bahwa nilai SIG ini lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa kesimpulan bahwa terdapat perbedaan, ya, pengaruh perbedaan di antara perlakuan-perlakuan yang kita uji coba. Artinya bahwa di sini, atau dengan kata lain bahwa ini dikatakan adalah signifikan, ya, apabila hasil SIG-nya ini lebih kecil dari 0,05. Nah, kemudian kita karena dia terjadi signifikan atau lebih kecil dari 0,05, maka di sini mempunyai kesimpulan bahwa H0 ditolak hingga H1 itu diterima. Sehingga kita lanjutkan dengan uji beda. Di sini kita bisa lihat di Hock testnya ada kelompok. Nah, di sini kita lebih cenderung lihat ke faktor A. Jadi cara membacanya di sini adalah ini uji 2K. Jadi A1 dengan A2, A3, A4. Di sini SIG-nya adalah lebih kecil dari 0,05. Artinya kalau SIG-nya lebih kecil dari 0,05, di sini menunjukkan bahwa A1 dan A2 dan A3 dan A4 menunjukkan pengaruh yang berbeda. Artinya menunjukkan perlakuan yang berbeda, ya. Di sini antara A1, A2, A3 dan A4. Di sini kita lihat A2. A2 ini ada variasi data. A2 kita lihat di sini A2, A1, A3, A4. Di SIG-nya kita lihat A2, A1, A3 itu berbeda. Antara A2, A1, A3 itu berbeda karena lebih kecil. Tetapi A2 dan A4 dia SIG-nya lebih besar dari 0,05. Di sini adalah 0,978. Maka A2 dan A4 itu adalah tidak berbeda. Jadi A2 dan A4 tidak berbeda. Kalau kita mau lihat kebalikannya, bagaimana hubungan A4 dan A2, dia akan menunjukkan angka yang sama. Bahwa A4 dan A2 itu adalah menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda. Karena dia uji beda hasil SIG-nya lebih besar dari alfa 0,05. Sehingga A2 dan A4 ini adalah menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda atau dikatakan sama. Sehingga kebalikan antara kita lihat A4 dengan A2 di sini, pasti dia memiliki hubungan sama juga, dia tidak berbeda juga. Sehingga angka SIG-nya kurang lebih sama. Kita lihat di sini, di LSD. LSD juga ternyata membuktikan sama. Bahwa antara A2 dengan A4, ini A2 dan A4 menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda. Begitupun kita lihat di LSD dibalik A4 A2 pengaruh yang tidak berbeda. Angkanya lebih besar dari alfa 0,05. Itu untuk faktor A. Faktor B kita lihat di sini, faktor B itu P-nya. Kita lihat B1, B2, B3 menunjukkan pengaruh yang berbeda. B2, B1, B3 B2 dan B3 menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda. Jadi sehingga di sini terbalikan B3 dan B2 akan menunjukkan juga pengaruh yang tidak berbeda juga. Ya. Kita di sini B2, B3, B3, B2 sama angkanya. Ya. Kemudian ini 2K menunjukkan seperti itu. Di LSD juga kurang lebih sama. Di LSD kita lihat B2 menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda, begitupun B3 dan B2 sama.
Artinya dari uji beda 2K dan LSD menunjukkan hasil uji beda yang sama, ya. Itu tidak jauh berbeda hasilnya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian di dalam melakukan uji SPSS. Nanti hasil ini kita bisa bandingkan dengan analisis dua faktor menggunakan di Excel. Di sini kebetulan saya sudah menganalisis data tadi menggunakan Excel. Di sini kita lihat bahwa dia perlakuan A signifikan, A faktor A, B signifikan. Di sini kita melihat apakah di sini sama atau tidak hasil ujinya. Kita lihat di sini hasilnya. Kita lihat di sini ini adalah JK, ini JK. Ini adalah faktor A, JKA. Ini kita lihat sini JKA 56. Ini kalau kita bikin dua angka belakang koma kita samakan. Nah, ini 56,07. Ini saya beri tanda warna merah, misalnya. Rubah lagi. Oke. Baik, kita akan lihat di sini faktor A. Lihat sini faktor A hasilnya 56,07. Di sini hasil manual saya juga faktor A adalah 56,07. Di sini faktor B kita lihat faktor B di sini adalah 126,42. Di sini juga 126,42. Ya. Kemudian interaksinya di sini kita lihat interaksinya adalah 17,79. 17,79. Di sini juga 17,79. Kemudian galatnya di sini kita lihat di sini dua angka belakang koma kita samakan. Di sini adalah 1,22. Di sini juga hasilnya adalah 1,22. Kemudian kita lihat JK totalnya. Di sini angkanya adalah 201,76. Di sini juga 201,76. Kemudian ini mengikuti ini juga sama angkanya 3, 2, 6, 22, dan 35. Ini kita lihat kuadrat tengahnya, ini atau KT-nya, kita lihat sini. Ini 18,69, di sini juga 18,69, kemudian 63, ini kita lurus begini lihatnya. 3,210, ini juga sama, ini juga interaksinya 2,97, ini juga sama. Kalau kita buat menjadi 3 angka belakang koma, 2 angka belakang koma, kemudian ini juga sama. Nah, ini sama. Ini F hitung juga kita lihat, sini F hitung, kita buat 2 angka belakang koma. Ini juga sama 337,03, 1139,85, 53,47. Dan di sini sama-sama menunjukkan pengaruh yang sangat nyata atau terjadi signifikan. Di sini pun sama menunjukkan pengaruh yang signifikan. Jadi kurang lebih seperti itu antara pengolahan data menggunakan SPSS kemudian dibandingkan dengan Excel, ternyata memiliki hasil yang sama. Ya, saya rasa kurang lebih seperti itu penjelasan singkat terkait pengolahan data dua faktor yang membandingkan antara pengolahan data menggunakan SPSS dan menggunakan Excel. Terima kasih, saya rasa cukup sekian dari saya. Selamat siang, semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, terima kasih Pak. Ada yang mau bertanya? Oh iya Pak,
Bisa lihat tadi hasil analisanya, Pak. Yang SPSS atau Iya, iya, Pak. Ya, ini? output nih. Yang terkait yang ditanyakan sama Nana tadi. Nana itu tadi, Pak. Ya, ini. Paling Ini ya. bawah. Ya ini. Ini ya. Contoh Ya. hasil. Paling yang bawah, Paling Pak. bawah paling Pak, yang homogenus. Ya. Ya, Oh, ini. Ya. ini sudah. Iya, ini sudah keluar. Nah, dari sini bisa kita gampang sudah kasih notasi dari sini, Pak. Coba Pak. Ini yang saya kalau sampai sini saya belum paham yang sampai di sini. Tadi kalau mungkin Pak Restu ada mempunyai pengetahuan terkait di sini, mungkin bisa memberikan penjelasan terkait tabel homogeneous subset ini. Prinsipnya sama. Prinsipnya sama dengan yang di atas tadi, Pak. Kan kalau perlakuan faktor A, A1, A3 itu dia berbeda, jelas berbeda. A1, A3, A4, perlakuan faktor A1 itu dia berbeda dengan semua perlakuan. Karena Lihatnya dia di mana, Pak? Cara melihat? Dia berbeda kolom, Pak. Kolomnya, Ini? Pak. Lihat Iya. ini kolom ininya atau Iya, Pak. lihat ini yang dilihat atau ini atau yang mana? Kolomnya, Pak. Subsetnya, Pak. Kan Subsetnya. ada 3 subset. 1, 2, 3. Iya. Iya. Jadi A1 itu dia berbeda dengan A3, A3 dan A4, A2. A4, A2. Nah, A4 dengan A2 tidak berbeda tadi tidak dijelaskan, berbeda. betul ya? Karena dia satu kolom. Satu kolom. Iya, betul. Oh, begitu. Gitu. Ya. Jadi kan notasinya kan ini ada 3 subset. Jadi dia notasinya ada A, B, dan C. Berarti A-nya dari sini AA, karena ini angkanya besar tuh, Pak. Iya, Pak. Iya. AA, B, B, C. dan C. Iya. Oh, begitu. Jadi Penotasiannya. ini adalah angka besarnya sehingga dia ini di satu kolom, jadi ini AA, Iya, ini Pak. B, ini C. Iya, Pak. Gitu. Oke. Mantap ya. Jadi ini lebih lengkap lagi, kita bisa membaca di homogeneous subset. Berarti A1 berbeda dengan A3 Ya, dan dengan juga A4. berbeda dengan A4 dan A2. A2. Ya. A3 A3 berbeda dengan A4 dan A2. dan A1, A4 A2. A4, A2. Nah, yang A2 dan A4 tidak berbeda. Namun berbeda dengan A3 A1. A1. Oke. Kalau dia Terima kasih. satu kolom dia tidak berbeda nyata, Kak. Ya, itu Ya. jadi kata kuncinya. Berdasarkan kolom Iya. kita. Ya, itu yang tadi yang saya bilang, dia ada di bawah, kolom di bawah itu yang tadi. Itu Ya, nih ini karena yang- kalau di Minitab biasanya langsung ada tulisannya A, B. Nah, ini bingung kenapa kalau tidak ini- ada. Kalau ini Kak, kita harus berpikir lagi, oh ini yang besar, jadi kita harus urutkan. Oh Tapi ini yang besar, berarti dia prinsipnya A. Ya, Yang ini kita penting lihat tapi lagi yang prinsipnya ini bisa jadi faktor. tahu. Oke, terima kasih. Nah, ini kita bisa lihat kalau ini kan faktor Faktor A tadi di atasnya. ini yang kelompok, Pak ya. Jadi kelompok tidak terjadi perbedaannya. Iya, Pak. Tidak ada Satu subset. Faktor A tadi ini sudah, faktor B, nah ini B1. Nah, Ada 2 subset. Nah, B1, B2 dan B3 tidak berbeda, B2 dan B3 tidak B2 dan B3 sama, B1 Berbeda dengan B2 dan B3. Berbeda. Oke. Ya. Begitu ya Ibu Nana ya. Pak Restu, terima kasih banyak informasinya. Terima kasih. Kita kolaborasi jadi akhirnya lebih memudahkan. Terjawab juga ya. Ya, Terjawab. jadi artinya homogeneous subset ini adalah kesimpulan dibanding kita baca yang banyak ini. Ini kan kita baca tunggal, Pak ya. iya, Pak. Enggak, Gitu. Jadi Bu Nana nanti Ini kita- terima kasih kepada Pak Restu, Bu Nana ya. Iya, terima kasih. Tapi Pak, dia keluarnya hanya tukis saja ya. Juga. LSD-nya tidak ya? Iya, Pak, dia tidak. Dia memang khusus untuk tuke saja karena dia kan uji beda nyata jujur kan. Oh, begitu. Oke. Baik. Terima kasih banyak. Oke, masih ada pertanyaan? Saya kira cukup ya.
Cukup, cukup. Pak, matikan dulu rekamannya. Oke. Makasih. Jadi kita tutup dulu tutorial pada hari ini ya. Semoga bermanfaat terutama bagi teman-teman sekalian dan siapapun yang menonton video ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.